Ubi caritas est Deus est. Salam damai sejahtera bagi sahabat Mutiara Iman. Coba sama-sama kita bayangkan dengan sedikit keraguan tentang bagaimana masa depan mereka, sekelompok kecil orang dengan iman yang baru ditemukan berkomitmen untuk berdoa dalam suatu periode yang sering karena ketaatan kepada guru spiritual mereka. Dia telah meninggalkan mereka sendiri, menjanjikan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Setelah mereka mengikuti instruksi pemimpin mereka selama 9 hari, Tuhan menjawab doa mereka dengan bertindak dalam cara yang sangat dramatis dan transformatif. Dan dunia tidak pernah sama lagi. Persis seperti itulah yang terjadi pada Bunda Maria, para rasul, dan murid-murid pada awal Tuhan kita. Setelah kenaikannya, mereka berdoa, menunggu, dan mungkin bahkan merasakan kecemasan karena kehilangan Tuhannya. Tapi mereka juga percaya dan gigih. Pada akhirnya, Tuhan menghadiahi mereka pada hari Pentakosta dengan kedatangan Sang Penolong yang telah Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Yesus telah memerintahkan para pengikutnya untuk berdoa, dan mereka taat. Mereka tidak kecewa. 9 hari doa tersebut dapat dilihat sebagai model tradisi Katolik novena. Novena berasal dari bahasa Latin novem, yang artinya 9, adalah doa atau rangkaian doa yang didoakan selama 9 hari berturut-turut, 9 jam, 9 minggu, atau bahkan 9 bulan. Itu sering didoakan untuk maksud atau rahmat tertentu dan mungkin ditujukan kepada orang-orang kudus tertentu untuk perantaraan doa mereka. Terkadang non-Katolik dan bahkan beberapa umat Katolik mungkin bertanya, mengapa kita harus berdoa novena? Jawaban singkatnya adalah Yesus Kristus memanggil kita untuk berdoa. Faktanya Dia mengatakan kepada kita untuk mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita baca dalam Lukas 18 ayat 1. Dengan berdoa penuh dengan ketekunan. Kita tidak akan pernah salah ketika kita menaati Kristus. Dia berjanji bahwa doa akan berhasil, dan Dia sering menanggapi dengan hasil yang menggetarkan. Tapi itu hanya alasan pertama dan paling mendasar mengapa kita harus berdoa novena. Melihat kepada sejarah tradisi akan memberikan banyak dorongan kepada kita untuk menjadikannya sebagai suatu praktek pribadi. Apakah latar belakang sejarahnya? Selama berabad-abad, 4 jenis novena khusus telah muncul. Novena untuk berkabung, persiapan, petisi, dan juga indulgensi. Novena berkabung adalah tipe yang paling awal. Mereka mungkin tumbuh dari kebiasaan Kristen mula-mula yang mempersembahkan misa 9 hari bagi yang meninggal. Gereja global menyaksikan novena seperti itu pada tahun 2005 dengan meninggalnya Paus Yohanes Paulus II. Novena untuk mempersiapkan yang menyenangkan dan antisipatif. Mereka melihat ke arah pesta besar seperti novena Natal atau merayakan pendiri ordo religius. Novena petisi berkembang secara historis di kalangan awam. Mereka kemungkinan besar berasal dari sebagai suatu petisi atau permohonan atau doa untuk kesehatan yang baik dan akhirnya menjadi umum untuk memasukkan permintaan atau permohonan bagi kebutuhan lain juga. Misalnya sebuah novena kepada Santo Hubert untuk perlindungan dari kegilaan yang disebabkan oleh gigitan anjing. Pertama kali didoakan pada abad pertengahan, dan sampai sekarang doa itu masih dilakukan. Banyak novena doa lainnya yang ditujukan kepada orang-orang kudus untuk niat-niat khusus telah berkembang dengan beriringnya waktu.
Jenis yang terakhir dari novena, novena untuk indulgensi, memang saling tumpang tindih dengan yang lain. Gereja menawarkan indulgensi sebagian atau seluruhnya untuk lebih dari 30 novena. Termasuk salah satu yang terbaru, yaitu novena kerahiman ilahi. Jika gereja tidak hanya menyetujui dan merekomendasikan berbagai novena, tetapi juga menetapkan novena tertentu sebagai suatu prasyarat untuk indulgensi, kita dapat yakin bahwa doa-doa ini lebih dari sekedar contoh kesalehan yang populer. Gereja mengakui nilai khusus dari novena yang bentuknya sangat cocok untuk mengatasi kecenderungan tertentu dari sifat manusia yang jatuh. Kita sebagai manusia yang konsekuen cenderung ke arah kemalasan. Melawan kecenderungan itu, bentuk novena yang berulang dapat memperkuat dan juga menyemangati kehidupan doa. Hal itu membentuk kebiasaan dengan tekun berdoa pada kita, yang jika dibiarkan sendiri mungkin murtad dari doa meskipun ada niat yang terbaik. Manusia yang jatuh juga cenderung memberontak. Kita menolak diberitahu apa yang harus dilakukan. Tapi dengan mengikuti resep ilahi seperti novena, dapat menjadi obat yang sempurna untuk pemberontakan tersebut. Dalam berdoa, seperangkat doa yang telah ditentukan bagi jangka waktu yang ditentukan, kita ditarik keluar dari diri kita sendiri, dari kesombongan kita, ke dalam suatu konsentrasi dan ketaatan yang penuh dari doa. Dengan cara ini, waktu doa kita tetap pada jalurnya, menjadi lebih fokus dengan mengamati bentuk yang telah ditetapkan. Sebuah novena juga dapat membebaskan kita dari sikap salah bahwa kita entah bagaimana mengendalikan situasi dan hasilnya melalui doa kita untuk hasil yang diinginkan. Dengan seruannya yang berulang-ulang kepada pertolongan ilahi, novena mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan, dan bahwa kendali atas situasi berada di tangan Tuhan. Kita seperti janda yang putus asa dalam perumpamaan Yesus yang berulang kali meminta bantuan hakim. Dengan kerendahan hati, permohonan yang gigih yang Tuhan tawarkan sebagai teladan dalam doa. Untuk meyakinkan bahwa dengan novena kita melepaskan kendali, mungkin bertentangan dengan persepsi yang populer pada zaman kita. Bagaimanapun, beberapa novena berjanji tidak akan pernah gagal jika kita dengan cermat mengikuti arahan daripada doa tersebut. Tentu saja instruksi semacam itu dan selalu ditempel dengan anonim tidak lebih dari tahayul. Novena bukanlah sihir dan tidak dapat memanipulasi kehendak Tuhan. Setelah berdoa dengan cara tertentu selama beberapa hari tertentu, kita tidak lagi memegang kendali seperti sebelumnya. Sebaliknya, kita menerima dari Tuhan apapun sebagai hasil dari pilihan Tuhan itu sendiri. Bagian kita hanyalah menunjukkan kesetiaan dalam komitmen kita pada doa. Bukan berarti tentu saja novena itu tidak kuat. Mereka memang demikian, seperti halnya doa yang dihadiri atau dilakukan dengan setia. Sebuah novena bahkan dapat memberikan hasil yang ajaib. Jadi meskipun janji-janji khusus yang dijamin, yang dilampirkan pada sejumlah novena, tidak perlu dipahami secara harafiah. Hal itu mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan permohonan ini yang telah tumbuh melalui pengalaman jutaan orang yang telah menerima jawaban atas doa mereka. Singkatnya, doa novena berhasil dan kita harus mendoakannya, karena itu adalah bentuk percakapan yang berharga dengan Tuhan dan orang-orang kudusnya. Mereka mengalir dari iman
dan Tuhan selalu memperhatikan doa-doa umatnya. Kita mungkin mendapatkan atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi saat kita berdoa novena, kita memuji, mempersiapkan, menunggu dan percaya. Dan kita akan diberi pahala sama semurid-murid seperti murid-murid Kristus yang pertama, dengan cara apapun yang dianggap cocok oleh Allah. Mungkin kemudian yang tidak pernah gagal ketika kita mendoakan sebuah novena adalah bahwa kita selalu bertumbuh dalam ketekunan yang setia. Dan lagi, seperti murid pertama, kita tidak akan pernah kecewa. Selamat berdoa novena Roh Kudus, semoga terang Roh Kudus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat buat kita semuanya.